warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Nashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para hujjaj yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lantunkan talbiyah kita, karena talbiyah bukan hanya kita baca ketika tanggal 9 kita di Padang Arafah, tetapi bacaan talbiyah adalah bacaan yang senantiasa diwasiatkan kepada kita untuk terus dibaca. Oleh karena itu mari kita baca bersama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mudah-mudahan diijabahi oleh Allah menjadi haji yang mabrur sampai nanti ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang suami dan istrinya datang ke Rasulullah di Madinah, minta izin dan doa kepada Rasulullah untuk menunaikan ibadah haji. Maka diberilah sangu oleh Rasulullah satu doa yang ketika saya mengisi manasik di Kabupaten Sukoharjo, mengisi manasik Haji Plus, selalu saya tawarkan doa ini, semuanya nolak, Bu, Pak. Semuanya nolak. Nolak. Doa ini ditolak, nggak mau diamalkan. Tapi ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada seorang sahabat di Madinah yang akan menunaikan ibadah haji. Dan saya yakin banyak mutawif yang tidak membacakan doa ini untuk para jamaah, dan saya yakin banyak juga para jamaah ketika saya tawari para hujjat se-Kabupaten Sukoharjo dengan doa ini semuanya angkat tangan, kalau bisa nggak usah Pak Ustadz yang doa ini, biar doa yang lain saja. Nah sekarang mari kita baca bersama-sama doa ini. Apakah para hujjat pernah mendengar doa ini atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Nanti saya tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna syahadatan fi sabilika waj'al lana waj'al mautatana fi baladika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna syahadatan fi sabilik waj'al mautatana fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kalau bentuknya berjamaah. Kalau bentuknya tunggal, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada seorang sahabat di Madinah ketika minta izin dan doa kepada beliau untuk menunaikan ibadah haji. Allahumma rzuqni, ya Allah berikan aku rezeki syahadatan fi sabilik, nek nanti aku meninggal dunia dalam keadaan syahid fi sabilillah. Dan kalau boleh kami meminta kepada Engkau ya Allah,
jadikan kematianku itu di kota Nabimu sallallahu alaihi wasallam, Al-Makkah Al-Mukarramah wal Madinah Al-Munawwarah. Nah, doa ini saya tawarkan, tidak ada yang mau, Pak. Karena takut nanti sampai di Mekah tak taunya nggak iso balik lagi. Sehingga rata-rata tidak mau. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Padahal setelah kita kaji doa ini, justru doa ini adalah rahasia panjang umur. Mohon maaf. Justru doa ini adalah doa yang menjadi sebab orang itu panjang umurnya. Karena akan muncul dua tipe manusia. Tipe manusia yang pertama itu siap kapan saja dipanggil oleh Allah. Ya Allah, nih engkau kirim malaikat maut kepadaku untuk menjemput nyawaku, aku sudah siap. Urusan keluargaku sudah selesai, urusan duniaku sudah selesai, urusan ibadahku sudah selesai. Aku tinggal menunggu panggilanmu. Tak tahunya saya survei di majelis-majelis taklim, termasuk perkumpulan ibadah haji daerah Manaan. Ketika saya tanya siapa di antara bapak ibu yang siap kalau hari ini malaikat mau datang menjemput dan mengambil ruhnya, siapa di antara bapak-bapak ibu-ibu yang siap? Lalu kemudian ada angkat tangan 2 orang, Pak. Yang lainnya tidak ada yang angkat tangan. Setelah saya tanya yang 2 orang itu, yang 1 orang duduk di bawah, yang satunya duduk di kursi. Nah, yang duduk di bawah itu ternyata umur sudah 75 tahun. Yang duduk di kursi itu umur sudah 85 tahun. Kalau sudah berjalan pakai tongkat dan dipapah oleh cucunya. Nah, ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, yang siap mati itu justru malah umurnya panjang-panjang. Sampai 85 tahun sampai 75 tahun. Yang takut mati itu justru malah cepat mati. Karena sedikit-sedikit sebab takut. Ketemu mau disuntik oleh Pak Dokter, takut. Karena takut menyebabkan komplikasi. Na'udzubillahi min. Maka dididiklah para sahabat oleh Rasulullah SAW untuk memiliki kepasrahan maksimal, kapanpun dipanggil oleh Allah siap. Nah, sekarang saya tanya kepada bapak ibu-ibu sekalian, nek jenengan ditanya pada kesempatan hari ini, dan insya Allah didengarkan oleh Allah oleh para malaikat, di antara bapak ibu yang siap untuk cepat meninggal dunia menghadap kehadiran Allah, coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Alhamdulillah. Maka yang 7 orang ini bisa panjang umur. Karena hidupnya menjadi ringan, beban hidupnya menjadi ringan karena semua sudah pasrah kepada Allah. Sehingga ketika kita ini akan tidur, maka yang dipandu di dalam tidur kita tentang apa? Tentang mati. Bismika Allahumma ahya wa bismika. Di dalam doa Imam Bukhari yang lebih panjang lagi, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhiya ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyaka alladhi arsalta. Ini doa mau tidur. Sehingga justru orang mau tidur itu Allahumma aslamtu nafsi ilaika, ya Allah, aku serahkan jiwa dan ragaku hanya kepada Engkau. Sehingga puncak dari kebahagiaan seorang hamba adalah ketika dia mampu untuk memasrahkan jiwa dan raga semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang sudah mempersiapkan, memasrahkan jiwa dan raga, kapanpun dipanggil oleh Allah sudah siap, maka berarti dia sudah menghisab dirinya bahwa urusan sholatnya alhamdulillah sudah selesai, majelis taklimnya alhamdulillah tertib istiqomah ikut, urusan rezekinya rezeki yang halal, urusan muasyarah dengan sesama manusia, fa insyaallah hubungan yang baik, sehingga kapanpun Allah datang mengirimkan malaikat mautnya, kita sudah siap untuk mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah hakikat dari labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
Jadi hakikat dari talbiyah itu kita siap memenuhi panggilan Allah. Suratul istijabah, cepat untuk merespon semua kebaikan yang Allah hadirkan untuk hidup kita fid dunya wal akhirah. Dan puncak dari kebaikan Allah itu bahwa Allah mencintai untuk segera bertemu dengan kita melalui apa yang disebut dengan sakaratul maut. Jadi tidak perlu takut, siap-siap saja. Nih nanti malam datang siap, besok pagi datang siap. Fa insyaallah mudah-mudahan berpasrah dirinya kita kepada Allah menjadi sebab kita ini husnul khotimah. Sehingga milikilah cita-cita man nawa syahadatan fi sabilik thumma tuwfi ala firashihi fa huwa fi sabilillah. Kalau ada orang meniatkan di dalam jiwanya meminta kepada Allah kalau nanti meninggal dalam keadaan syahid fi sabilillah, maka ketika dia meninggal di atas tempat tidurnya, di atas kasurnya, maka atas sebab niat itu, meninggalnya di atas kasur itu, dia akan dinilai oleh Allah sebagai mati syahid fi sabilillah. Tetapi harus ada apa? Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Doa ini dibaca terus. Sehingga hatta pun nanti kita meninggal di atas kasur dinilai oleh Allah fi sabilillah, karena sudah ada niat kepada Allah, permohonan dan doa kepada Allah agar nanti kalau ruh itu keluar dari jasad kita, kita memohon kepada Allah dalam keadaan fi sabilik, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Doa tadi sudah hafal apa belum Bapak Ibu sekalian? Kita ulang sekali lagi. Saya pakai mufrad untuk diri sendiri ya, untuk nanti bisa dibaca bersama-sama. Dibaca untuk masing-masing ketika habis sholat dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqni, ya Allah berikanlah rezeki kepadaku syahadatan, syahid fi sabilik, di jalanmu, waj'al, dan jadikanlah mauti, kematianku, fi sabilika, fi baladi, di negeri rasulika, rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aita in kutiltu fi sabilillah tukaffar anni khotoyaya. Ya Rasulullah, aku bertanya kepada engkau, kalau nanti aku meninggal dalam keadaan fi sabilillah, dalam keadaan beribadah, dalam keadaan taqarrub kepada Allah, apakah dosa-dosaku nanti diampuni? Jawabnya Rasulullah, na'am, iya. Jadi orang yang mati syahid fi sabilillah itu doanya diampuni. Lalu pertanyaannya, siapa orang yang mati syahid fi sabilillah? Suatu ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat yang bernama Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, kaifa ta'udduna asy-syuhada'a fikum? Hei Abu Hurairah, gimana engkau menghitung orang-orang yang mati syahid di antara kalian? Maka Abu Hurairah menjawab, man kutila fi sabilillah fahuwa syahidun. Ya Rasulullah, kalau ada orang berperang meneteskan darah yang terakhir, dia mati syahid. Maka kata Rasulullah, fa idzan asy-syuhada'a fikum qalil. Kalau begitu caranya kamu menghitung orang yang mati syahid, maka jumlah orang yang mati syahid hanya sedikit saja. Lalu kemudian Abu Hurairah bertanya lagi kepada Rasulullah, wa kaifa hiya ya Rasulullah, kalau begitu gimana cara menghitungnya? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, man kutila fi sabilillah fahuwa syahid. Kalau ada orang membela ajaran agama Allah sampai meneteskan darah yang terakhir, dia mati syahid. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, man mata fi sabilillah fahuwa syahid. Kalau ada orang meninggal dunia dalam keadaan dia memperjuangkan agama Allah, dalam keadaan dia di jalan Allah, maka dia mati syahid. Lalu siapa man mata fi sabilillah? Orang yang meninggal dikatakan dia dalam keadaan syahid adalah orang yang menjaga kehormatan dirinya, orang yang menjaga hartanya, orang yang, mohon maaf, seorang ibu-ibu yang melahirkan putranya lalu kemudian meninggal dunia, maka semua itu dalam keadaan syahid fi sabilillah.
Orang menjaga harta dari perampok, lalu kemudian, mohon maaf, karena menjaga hartanya, lalu kemudian dia meneteskan darah, yang terakhirnya dia mati syahid. Karena tujuan dari syariat itu ada 5. Yang terakhir itu namanya hifdzul mal, menjaga harta yang halal. Jadi kalau ada perampok datang mengambil harta kita, kita pertahankan harta kita. Ada orang mengganggu istri kita, kita pertahankan istri kita. Karena sebab kita menjaga harta, mempertahankan istri, mempertahankan kehormatan keluarga, lalu kemudian kita meninggal dunia, itu juga termasuk mamata fi sabilillah fahuwa syahid. Tempatnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah mamata fil batni fahuwa fi sabilillah fahuwa syahidun. Ada orang yang sudah hidup di dalam rahim ibunya, kemudian meninggal dunia, dia juga dalam keadaan syahid, tempatnya adalah surga. Kemudian yang keempat, wa mamata fit ta'uni fahuwa syahid. Orang yang meninggal dunia karena ada wabah, terkena oleh wabah, dia meninggal dunia karena terkena oleh wabah, maka meninggalnya dalam keadaan syahid fi sabilillah, tempatnya adalah surga. Jadi kalau ada saudara, tetangga, keluarga kita meninggal karena terkena oleh wabah, maka di dalam riwayatnya Imam Bukhari, tempatnya adalah surga, karena mereka meninggal dunia dalam keadaan syahid fi sabilillah. Nah sekarang saya pertanyaan Bapak Ibu, pengen tidak meninggal dalam keadaan syahid fi sabilillah? Pengen. Tetapi jangan pula berdoa minta kena COVID-19, kan kira-kira begitu. Jangan begitu. Maka kata Rasulullah, "Na'am, kalau kalian mati syahid, diampuni segala dosanya. In anta sabirun wa muhtasib." Kalau kalian menghadapi kematian fi sabilillah itu dalam keadaan sabar, dalam keadaan berikhtiar untuk takarrub kepada Allah, tidak berputus asa, tidak mencari rezeki yang haram. Wa muqaddam wa la tudbir, dan kalian maju untuk kebaikan dan kehalalan, tidak mundur karena kita membela kebenaran. Illa daina, kecuali ada yang nggak bisa diampuni oleh Allah, dan tidak lain dia adalah ad-daina, hutang. Jadi orang yang mati syahid fisabilillah diampuni doanya, kecuali hutang. Orang yang menunaikan ibadah haji meninggal dunia di padang Arafah, perjalanannya meninggal, dalam proses ibadah haji meninggal, pulang ke tanah airnya mereka dalam keadaan meninggal, semua dalam keadaan syahid fisabilillah, illa ad-daina, kecuali dia kalau punya hutang. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang disebut dengan hutang? Kita ini mengerti yang namanya hutang itu orang meminjam uang, meminjam barang, itu namanya hutang. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan definisi tentang hutang, bukan hanya perkara orang meminjam uang atau harta. Atadruna mal muflis, kata Rasulullah. Tidakkah kalian wahai para sahabat mengerti siapa yang disebut dengan orang yang bangkrut? Al muflisu fina man laysa lahu dirhamun wala mata. Kata para sahabat, ya Rasulullah, orang bangkrut menurut kami itu adalah orang yang gak punya uang, orang yang tidak punya aset, tidak punya harta, tidak punya tanah, tidak punya rumah, dia berarti orang bangkrut. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la, al-muflisu fina, orang yang bangkrut menurut ajaran Islam, man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa sadaqatin, adalah orang ketika dia meninggal dunia kepahribaan Allah Subhanahu wa taala, ya'ti bihasanatin azimah, mereka membawa pahala yang banyak, membawa pahala yang bertumpuk-tumpuk, dari pahala salatnya, dari pahala puasanya, dari pahala wakafnya, dari pahala sedekahnya. Walakin, akan tetapi dulu dia di dunia, syatama hadza, yang pertama suka mencaci maki orang dengan lisannya. Maka ketika orang gampang mencaci maki dengan lisannya, menyebabkan hati orang itu sakit, tetapi dia tidak berani membalas, karena yang mencaci maki punya kekuasaan, yang mencaci maki itu punya harta yang banyak. Padahal orang itu merasa sakit hatinya, tapi tidak berani membalas, karena dia orang kecil, tidak punya harta, tidak punya kekuasaan, dia hanya orang bawahan saja. Maka ketika ada orang dengan lisannya mencaci maki orang, itu akan menjadi hutang yang nanti akan ditagih di akhirat, yang bisa menjadi sebab orang yang datang kepada Allah membawa pahala yang besar, bergunung-gunung pahalanya, tiba-tiba pahala itu sirna begitu saja, karena dia dengan lisannya suka mencaci maki orang. Maka kalau ada di rumah kita yang suka mencaci maki, banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya di rumah yang suka caci maki, suara kasar keras itu suami nopo istri biasanya.
Hah? Oh, istri, istri, bapak-bapak keras istri. Maka istri banyak istighfar itu, banyak minta maaf pada suami, minta maaf kepada tetangga. Idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Maka sering-seringlah orang memberikan salam kepada orang lain, karena kadang-kadang kita tidak sadar, ternyata kita mengeluarkan perkataan yang menyinggung perasaannya, tapi dia tidak berani ngomong. Tapi kita begitu gampang mengeluarkan karena kita merasa sudah biasa. Maka kadang-kadang kita berbuat dosa tapi kita tidak sadar bahwa kita berbuat dosa kepada sesama. Maka idza huyitum bi tahiyatin fahayyu biha bi ahsanin minha aw rudduha. Sering-seringlah memberi salam kepada orang. Dan ketika ada orang diberikan salam, perintahnya Allah, maka hendaklah dibalas salam itu dengan salam yang lebih baik atau yang setara. Kalau ada orang mengucapkan salam assalamualaikum, lalu kita menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Kalau ada orang mengucap salam kepada kita assalamualaikum warahmatullah, maka kita menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka itulah yang disebut dengan fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Jadi kalau ada orang memberikan kebaikan, maka sifatnya orang yang beriman, dia selalu ingin membalas kebaikan itu dengan yang lebih baik lagi. Coba bayangkan kalau suami istri mengikuti perintahnya Allah. Kalau ada suami berbuat baik kepada istri, istri harus punya niat untuk berbuat baik kepada suami dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Maka niscaya kebaikan di dalam rumah tangga ini terpupuk setiap hari semakin hebat. Kalau tidak percaya Bapak Ibu, kalau suami istri sekarang ikut majelis taklim, nanti malam setelah akan tidur, bapak-bapak ciumlah kening istri sekali. Oh, dengaran. Wah, dicium, itu kebaikan. Sehingga ketika istri mau tidur dicium pipinya, subhanallah, berdebar-debar hatinya. Karena ada kebahagiaan yang masuk. Tidak pernah dicium keningnya oleh suami, tiba-tiba dicium keningnya. Tetapi istrinya sudah mendengarkan firman Allah di dalam surah Bara'ah ini, di dalam surah At-Taubah ini. Allah perintahkan, kalau istri sudah memberikan kebahagiaan kepada istri dengan satu ciuman di keningnya, maka besok istrinya akan membalas dengan ciuman. Tidak hanya di kening Pak, tetapi di kening dan di pipi 2 kali. Bisa dipahami ya? Maka suaminya tambah bahagia. Subhanallah, saya kasih ciuman sekali di kening, dia berikan balasan ciuman di kening dan di pipi. Maka si suami ingat kepada firman Allah di dalam surah At-Taubah, kalau begitu aku harus berikan ciuman yang lebih besok malam. Maka besok malam diberikan ciuman di kening, di pipi kanan dan di pipi kiri. Subhanallah, istrinya tambah bahagia. Kemarin suami masih kasih di kening, sekarang sudah pipi kanan, pipi kiri. Maka besok istri akan memberikan ciuman sayang kepada suami, tidak hanya di kening, tidak hanya di pipi kanan, tidak hanya di pipi kiri, tapi tambah satu lagi di mana? Monggo. Sehingga kalau hukum kebaikan di dalam konsep surah At-Taubah ini kita amalkan di tengah-tengah keluarga kita, hubungan suami istri tambah mesra. Wes, itu dijamin. Oh, ditampe. Berarti istrinya nggak ikut ngaji Pak, nggak ikut ngaji istrinya, maka frekuensinya harus sama. Biar nggak ditampe tadi. Nanti saya nih ke Karanganyang, saya mampir tempat jenengan. Saya sering ngisi di Grand Resto atau Nurul Huda di belakang PKU Muhammadiyah nopo Karanganyar. Nah, nanti saya silaturahmi ke jenengan. Atau di masjid daerah Jaten niku, yang El Maming ke sana nih gue. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang pertama adalah satama hadza. Jadi jangan gampang mengeluarkan kata-kata yang mengandung caci maki. Hukumnya Quran idza jaa al-haq wa zahaqal batil. Kalau orang ingin terhindar dari perbuatan caci maki yang di dalamnya mengandung dosa, maka Quran mengatakan idza jaa al-haq wa zahaqal batil. Kalau kebenaran itu datang, maka pasti yang batil itu sirna. Maka yang harus dipupuk oleh para hujjaj ini kebaikan di mana-mana. Karena kebaikan ada di mana-mana, fa insyaallah tempat-tempat maksiat itu akan hilang. Kalau tidak percaya, mohon maaf, yang punya klub ngerumpi itu biasanya bapak-bapak nopo ibu-ibu. Bapak-bapak katanya. Kalau bilang nggak sempat ngerumpi kelihatannya karena sibuk. Nah, ibu-ibu suka punya grup ngerumpi misalnya 5 orang, sederhana cara menyelesaikannya. Jangan dibilang, Bu, kita ndak usah ngerumpi, ndak baik, ndak penting.
tetapi justru yang harus dikedepankan adalah kebaikan. Maka ikutilah Quran dan Sunnah. Bapak Ibu, monggo sebelum kita ngerumpi, mari kita mulai dengan Al-Fatihah. Nanti kalau dimulai Al-Fatihah nggak jadi. Loh, kok dimulai Al-Fatihah kok saya ngerumpi, besok ditambah. Bu, sebelum kita ngerumpi, ayo kita mulai dengan membaca surah Yasin. Kan? Ya, nggak jadi ngerumpi. Karena kalimatut thayyibah menyebabkan orang hilang dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah satama hadza. Hutang yang kedua namanya qadzafa hadza, suka menyebarkan berita palsu. Nah, yang sering main WA, yang punya loyal kepada calon A, calon B, calon C. Ketika musuhnya datang informasi negatif, dia kirim ke orang lain, padahal belum tentu informasi itu benar. Hatta pun itu benar, belum tentu diridhoi oleh yang punya informasi. Yang disebut dengan ghibah itu orang menyampaikan berita tentang orang lain, walaupun dia berita yang benar, tapi orang itu tidak merasa ridho dengan informasi itu jatuh riba, dosa. Apalagi informasi tentang orang itu informasi yang tidak benar. Ketika orang itu menyampaikan berita yang bohong, namanya qadzafa hadza, itu adalah hutang yang menyebabkan orang nanti bangkrut di akhirat. Maka musim teknologi, hati-hati dengan HP-nya yang suka nopo. Karena ini tidak bisa diampuni oleh Allah kecuali dengan keridhaan orang yang kita sakiti hatinya, dengan keridhaan orang yang kita palsukan beritanya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu memalsukan Presiden Republik Indonesia, bukan pekerjaan sebagai presiden, tetapi pribadi beliau, tentang ibunya, tentang bapaknya, tentang nenek moyangnya dan lain sebagainya, maka berdosalah kita dengan beliau. Bagaimana cara untuk memurnikannya, membersihkannya? Minta maaf kita ke Pak Jokowi. Kalau nggak begitu, nggak bisa. Besok akan menyebabkan kita bangkrut di akhirat. Minta maaf ke beliau. Nunggu beliau besok pulang ke Sumber. Datang soan kepada Pak Jokowi, mohon maaf saya minta maaf, kemarin saya khilaf. Coba bayangkan, kalau yang kita bicarakan kejelekannya itu adalah Barack Obama yang di Amerika. Gimana kita mau ketemu dengan beliau? Na'udzubillahi min dzalik, kata Rasulullah, man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha min auzarihim la yanqusu min auzarihim syai'an. Kalau ada orang menebarkan berita bohong, menebarkan contoh maksiat, maka dia akan mendapatkan dosa. Tetapi lebih parahnya lagi, kalau maksiat yang kita praktekkan, kalau kebohongan yang kita sebarkan, ternyata itu dipraktekkan oleh orang dan juga disebarkan oleh orang yang tadi menyebarkan dari kita juga mendapatkan dosa. Tapi kata Rasulullah, dosa orang itu mengalir kepada sumber pertama. Coba bayangkan, ketika sumber pertama sudah mengirimkan berita palsu, berita bohong, lalu kemudian dia meninggal dunia, sudah selesai urusan dunianya. Tetapi kepalsuan yang dulu dia sebarkan masih mengalir kemana-mana. Semua orang mendapatkan dosa, tapi semua dosa orang itu mengalir kepada sumber pertama. Maka muncullah manusia bangkrut nanti di akhirat. Na'udzubillahi min. Kemudian yang ketiga adalah akala mala hadza. Ini sudah biasa. Orang pinjam uang tapi tidak mau bayar. Ini sudah biasa. Satu ketika Rasulullah SAW dengan para sahabat, ada jenazah di depannya. Rasulullah akan mensolatkan dengan para sahabat yang lain. Ketika Rasulullah diperkenalkan siapa yang meninggal, lalu kemudian Rasulullah mundur ke belakang. Lalu Abu Bakar disuruh, silakan kamu mensolatkan. Maka sahabat tidak ada yang mau karena Rasulullah mundur. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak mau mensolatkan jenazah ini? Kalau engkau tidak mau mensolatkan, kami pun tidak mungkin mensolatkannya. Maka kata Rasulullah SAW, jenazah ini meninggal dunia dalam keadaan membawa hutang dan tidak ada orang yang menjamin siapa yang akan membayar hutangnya. Maka lalu kemudian Abu Bakar Siddiq mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya yang akan membayarkan hutang jenazah ini ya Rasulullah. Setelah itu baru Rasulullah maju mensolatkan si jenazah. Na'udzubillahi min, na'udzubillah. Oleh karena itu, kalau ada di antara kita punya hutang, jangan disembunyikan, tulis agar anaknya nanti mengerti. Kalau anaknya tidak ada, saudaranya tidak ada, hidup hanya sebatang kara, tulis, serahkan kepada ketua IPHI. Kalau daerah Colomadu, silahkan ke Pak Thomas. Lah, karena beliau itu pemimpin di sini. Nah, ketika dia seorang pemimpin, maka pemimpin punya kewajiban untuk memastikan
nopo jamaahnya masuk surga. Nanti saya jelaskan di dalam pertemuan yang lain tentang bab ini di dalam kitab Fathul Mu'in dengan kitab Al-Manhajnya Imam An-Nawawi, bahwa pemimpin ini tidak hanya mensejahterakan perutnya anak buahnya, tetapi juga memastikan bahwa yang bersangkutan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan beliau sudah buat madin, subhanallah, luar biasa. Beliau sudah menyiapkan tempat yang lapar datang tidak pakai bayar, perutnya pulang dalam keadaan kenyang. Subhanallah, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan setelah itu nanti ada kuburan yang insya Allah diperuntukkan oleh para hujjaj, yang hanya menguburkan para hujjaj saja. Tidak hanya kuburannya saja, tetapi dibentuk tim talqin. Kalau ada jamaah haji ini yang sedang dalam keadaan sakaratul maut, tim talqin langsung itu datang ke tempat untuk mentalkinkannya. Subhanallah. Jadi dikawal sampai dari sakaratul mautnya, memandikannya, sampai nanti nopo menguburkannya. Subhanallah. Di Karanganyar sudah berdiri yayasan yang seperti itu, yang kebetulan konsultasi ke kami sudah membebaskan tanah itu sekitar 1 hektar sekian itu dengan DP 200 juta katanya Pak daerah Jaten itu, takmir masjid daerah Jaten. Nah Bapak Ibu yang dimulai, jadi yang ketiga itu akala mala hadza. Kemudian yang keempat adalah safakadam hadza, menghilangkan nyawa orang. Nah, ini jelas. Ini jelas, tidak perlu saya jabarkan. Menghilangkan nyawa orang. Orang man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Orang yang beriman menghilangkan nyawa orang tanpa dibenarkan oleh hukum syariat dan melakukan kerusakan di muka bumi, dosanya sama seakan-akan dia menghilangkan nyawa seluruh manusia di dunia ini. Sehingga orang yang beriman itu harus harmoni dengan sesama manusia, baik dia beragama Islam ataupun non-muslim. Maka mudah-mudahan nanti Pak Thomas, sembako berkahnya tidak hanya untuk yang beragama Islam, tapi kalau ada tetangga dari kantor ini, dari masjid ini, yang mohon maaf non-muslim tetapi ekonominya lemah, tolong juga dibantu. Tapi tidak usah pakai embel-embel syarat harus datang ke masjid, tidak perlu. Tetapi karena itu sedang kita mengamalkan di dalam Quran, orang berbuat baik kepada orang itu jangan dihitung agamanya apa. Jadi kalau ada non-muslim yang ekonominya tidak bagus, rezeki kita ini berlebih, orang-orang muslim sudah dikasih, maka tolong nanti yang non-muslim juga dikasih. Tidak apa-apa boleh. Tapi jangan dibuat syarat dia harus datang ke masjid. Tidak perlu. Tetapi kita meringankan saja beban ekonominya. Tapi tidak perlu itu menjadi paksaan mereka untuk masuk Islam, tidak perlu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya yang kelima adalah man daraba hadza, memukul orang, mencubit orang tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat, maka itu pun nanti menjadi hutang di akhirat. Nah, lengkaplah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semua bisa membebaskan diri dari sebab-sebab orang nanti di akhirat bangkrut. Maka berhati-hatilah dengan kekuasaan yang diamanahkan kepada kita. Karena kadang-kadang orang merasa itu pangkatnya tinggi, gampang mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan kepada bawahannya. Kadang-kadang orang diberikan oleh Allah rezeki yang berlebih, kekayaan yang berlebih, kadang-kadang lalu kemudian memudahkan lisan kita ini berkata-kata yang tidak dibenarkan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi renungan kita bersama, dan mudah-mudahan kita ini dalam keadaan senantiasa dalam keadaan mabrur. Dan salah satu Bapak Quraisy Syihab sudah memberikan tafsir tentang apa yang disebut dengan mabrur. Jadi mabrur itu hakikatul haji wa kaifiatul haji, dan yang ketiga adalah atharul haji. Itu mabrur. Jadi mabrur itu komponennya 3. Pertama, hakikatul haji, hakikat kita menunaikan ibadah haji semata-mata untuk Allah. Kalau tidak untuk Allah, na'udzubillahi min dzalik, mardudun, ditolak oleh Allah. Goro-goro besok mau nyalon, biar di depannya ada gelar haji, dia memaksakan harus berangkat haji. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, kaifiatul hajj. Kaifiatul haji itu tata cara menunaikan ibadah haji benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Nah, yang ketiga itu apa? Atharul ibadah.
ketika kita pulang dari menunaikan ibadah haji, maka semua kebaikan-kebaikan ketika menunaikan ibadah haji itu tetap dijaga sampai nanti kita meninggal dunia. Itu baru dikatakan mabrur. Sehingga mabrur orang itu tidak bisa ditentukan hari ini, tetapi mabrurnya orang itu ditentukan ketika nanti antara ruh dan jasad sudah terpisah, dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, baru dia dikatakan apa? Al-umratu ilal umrati kaffaratul lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jaza illal jannah. Itu yang dimaksud dengan seseorang yang hajinya mabrur tidak ada pahala yang pantas baginya kecuali adalah surga. Kapan orang menerima tiket mabrur? Ketika nopo? Sakaratul maut. Sakaratul maut dalam keadaan nopo? Dalam keadaan husnul khatimah, menjaga kemabrurannya. Coba kita lihat atharul ibadah di dalam surah Al-Baqarah, dalam rangkaian ayat tentang haji. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au asadda dzikra. Maka ketika kalian telah menyelesaikan manasik ibadah haji, selesai ya? Berarti tanggal berapa? 9, 10, 11, 12, 13 di hari tasyrik, kemudian kita tawaf ifadah, kemudian tawaf wada atau tawaf perpisahan, selesai sudah rangkaian ibadah haji. Atau bahkan orang mengatakan haji itu selesai di tanggal 9 Dzulhijjah, sisa yang lainnya bisa diwakilkan kepada yang lainnya. Nah, kalau sudah selesai dari tawaf wada, maka pulanglah mereka ke negerinya masing-masing. Maka Quran memberi perintah. Apa perintahnya? Fadhkurullah. Ketika semua orang yang menunaikan ibadah haji ini pulang ke negerinya masing-masing, maka hendaklah tetap mengingat Allah, maka hendaklah tetap zikir kepada Allah sebagaimana kalian mengingat bapak kalian, ibu kalian, nenek moyang kalian. Dan bahkan zikirnya kepada Allah itu lebih kuat lagi dibandingkan dengan ketika menunaikan ibadah haji. Coba, itu perintah Qur'annya. Nah, sekarang saya tanya pada bapak ibu sekalian, dulu ketika menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah umroh, berangkat untuk sholat subuh di Madinah, itu kira-kira jam berapa? Kalau subuhnya di Madinah jam 4.15, jenengan berangkat ke Masjid Nabawi jam berapa? Jam 1 sudah ada yang berangkat. Karena mau lewat Babus Salam, lurus, belok kiri, ketemu boten di Medina ketemu kuburan Nabi. Untuk di situ kita berdoa di Babus Salam yang depan. Kalau jam 12, jam 1 masih sepi, mau duduk berlama-lama di karpet hijau, fa insya Allah tidak diusir oleh askar karena insya Allah tidak banyak. Jam 1 sudah berangkat, jam 2 sudah berangkat, setengah 3 berangkat, paling minim itu jam 3 seperempat, 1 jam sebelum subuh kita sudah berangkat. Padahal perintahnya Quran, kalau nanti pulang ke negerinya masing-masing, zikirlah, ingatlah, beribadahlah kepada Allah, lebih kuat lagi ibadahnya dibandingkan dengan ketika ada di Mekah, di Madinah. Nah, sekarang nih sholat subuh datang ke masjid jam berapa? Jaga nunggu iqomah. Ternyata tidak gampang toh untuk mempertahankan amalan ibadah haji dan umroh. Seperti hadis Rasulullah, kalau ada orang merasakan gersangnya iman di dalam jiwanya, maka datanglah ke kota Rasulullah, Al-Makkah, Al-Mukarramah, Al-Madinah, Al-Munawwarah, maka hati yang gersang itu akan disuburkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta pun di Indonesia sholatnya sering terlambat atau sering sendirian di rumah, sampai di Mekah jamaah terus kok. Sampai di Madinah jamaah terus, imannya subur. Tapi perintahnya Allah nih, pulang ke negerinya masing-masing. Ayo semangat ibadahnya dipertahankan seperti ketika ada di Mekah, seperti ketika ada di Madinah. Tetapi mohon maaf, tidak semua orang bisa seperti itu. Tapi itulah kenyataan perintah Allah di dalam Al-Quran. Lalu kemudian apa yang terakhir? Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Nah, ini yang penting nih, wallahu sari'ul hisab. Ini ndak enaknya jadi haji itu. Jadi para hujjaj ini hisabnya dipercepat oleh Allah. Wallahu sari'ul hisab.
Kalau kita para hujjaj ini memberikan kebaikan, memberikan manfaat baik, menyalurkan dana kita untuk wakaf pendidikan Al-Quran, maka kebaikannya oleh Allah dikirim, tidak menunggu kita mati. Tidak menunggu kita mati. Surganya dikasih oleh Allah sejak dia hidup di dunia. Maka dia sering membaca doa, kita sering membaca doa sabu zakat. Ketika kita melihat kejauhan yang namanya Hajar Aswad, kita disuruh oleh Rasulullah untuk membaca salah satu di antara dua doa. Doa yang pertama, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahadika wa ittiba'an di sunnati nabika sallallahu alaihi wasallam. Tapi doa yang kedua, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mulai kita tawaf dari Hajar Aswad, ketika nyampe ke rukun Yamani, sisi dari Hajar Aswad satu lurus begini, lalu kita disuruh baca satu doa saja, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini menunjukkan bahwa para hujjaj oleh Allah dikasih surga, tidak hanya surga setelah meninggal dunia, tetapi para hujjaj oleh Allah diberikan surga sejak dia hidup di dunia ini sampai nanti meninggal dunia. Maka doanya ya Allah, berikan kepada kami di dunia surga, dan berikan kami nanti di akhirat surga, dan hindarkan kami dari api neraka jahanam. Sehingga kalau jenengan hari ini memberikan sedekah kepada orang, dipercepat hisabnya oleh Allah, kebaikan Allah akan dikirimkan kepada orang itu. Wa may yu'azzim sya'airallah, seperti yang tadi dibaca, fa innaha min taqwal qulub. Ketika ada orang bisa mengeluarkan dari harta yang dia miliki secara sempurna untuk memudahkan orang lain, fa insyaallah itu akan datang dari hati yang paling kecil, dan disitulah tumbuh subur yang namanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada madin di samping ini untuk mengajarkan Quran, ada wakaf di samping ini, inilah kesempatan amal jariah untuk mendatangkan surga di dunia. Maka jangan pernah terlambat. Sebelum nanti bangunan ini sempurna, masih ada kesempatan untuk berwakaf dalam bentuk nanti bangunan, dalam bentuk nanti ada para hafid di sana mengajarkan Al-Quran, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, mungkin nanti ada anak muda, ada remaja yang datang ke tempat ini untuk membaca Al-Quran. Apa kata Rasulullah di dalam hadisnya? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah menyampaikan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyankusa min ujurihim syai'an. Siapa orang yang berbuat baik, maka dia akan mendapatkan pahala dari kebaikannya. Tapi siapa dari kebaikan yang dia lakukan, dia melakukan perbuatan baik, kita berwakaf membangun satu gedung untuk di dalamnya belajar Al-Quran. Karena sebab wakaf kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika bangun itu sudah berdiri, bangunan itu ada orang 10, 20, 30 datang ke rumah itu untuk belajar Quran, maka dia mendapatkan pahala dari dia belajar Al-Quran. Setiap hurufnya 10 kali lipat. Setiap satu huruf, Bismillah, Bi 10, Sin 10, Mim 10, itulah pahala Al-Quran. Sehingga kalau jenengan mau mengembangkan kalkulator pahala, jenengan baca surat Al-Fatihah, dihitung hurufnya berapa kali 10, nah itu pahala jenengan. Nih mau ngitung, nanti apalagi ngitung alif lam mim sampai setengah lembar, hitung berapa huruf kali 10, nah itu pahala jenengan. Yang baca Quran dia mendapatkan pahala 10 per huruf. Tetapi yakinlah yang 10 huruf dari setiap yang belajar Quran di gedung itu akan lari kepada orang yang dulu mewakafkan uangnya untuk membangun gedung itu. Sehingga masih ada kesempatan Pak Thomas. Sudah tutup nopo masih? Masih ada. Nah masih ada, silahkan. Yang mewakafkan dalam bentuk gedung boleh, yang mewakafkan dalam bentuk Al-Quran boleh, yang mewakafkan dalam bentuk nanti anaknya mau diwakafkan di situ untuk mengajarkan Al-Quran juga boleh. Yang penting di situ ada muncul kebaikan, kita mendapatkan pahala dari kebaikan kita, tetapi kita pun juga akan panen pahala dari orang-orang yang beramal soleh karena sebab ada bangunan itu. Sehingga nanti di akhirat yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ada 4 kelompok orang yang berebut-rebut masuk surga. Malaikat Jibril dipanggil oleh malaikat penjaga surga. Mohon maaf malaikat Jibril, tolong kamu jadi hakim. Dipanggil orang yang pertama adalah orang yang mati syahid. Orang mati syahid dikatakan, hei orang mati syahid, kenapa engkau pengen masuk surga yang pertama? Dulu saya di dunia, guru saya ngajarkan seperti itu. Kalau begitu siapa yang lebih pantas, kamu atau gurumu? Oh iya ya, guru saya. Sudah, saya mundur. Dipanggil yang kedua, hajinya mabrur. Maka ketika haji mabrur diberikan pertanyaan, kenapa kamu mau masuk surga yang pertama? Dulu
Saya ini hajinya mabrur. Kata Rasulullah, yang haji mabrur tempatnya surga. Lalu kata malaikat Jibril, siapa yang ngasih tahu kamu? Guru saya. Kalau begitu siapa yang lebih pantas, kamu atau gurumu? Oh iya, guru saya mundur. Nah, yang ketiga adalah orang kaya yang senang sedekah. Lalu dia dipanggil oleh malaikat Jibril, kenapa engkau pengen masuk surga yang pertama? Dia mengatakan, innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Karena orang yang kaya senang bersedekah, itu tempatnya adalah surga. Kata si orang kaya itu, la hasada illa tsnain. Tidak boleh orang dengki kepada orang lain kecuali dua perkara. Rajulun atahullahul Qur'an yaqra'u ana al-laili wa ana an-nahar. Orang yang ahli Al-Qur'an, dia baca Al-Qur'an sepanjang hari. Yang kedua apa? Rajulun atahullah al-amwal. Orang yang oleh Allah diberikan rezeki yang banyak, tetapi dengan rezeki yang banyak itu sedekah ke kanan, sesedekah ke kiri, sesedekah ke kanan, sedekah ke belakang. Nah, itu tempat surga. Lalu ditanya, kenapa engkau mau masuk surga yang pertama? Guru saya dulu ngajarkan begitu. Kalau begitu, siapa wahai orang kaya yang senang sedekah yang lebih pantas, kamu dengan gurumu? Kalau begitu guru saya mundur. Akhirnya si guru dipanggil. Ketika guru dipanggil, disuruh masuk, si guru mengatakan, saya tidak pantas. Dulu saya tidak bisa mengajarkan ilmu saya tanpa ada orang kaya yang sedekah. Tidak ada orang hajinya bisa mabrur tanpa ada orang kaya yang sedekah. Tidak ada orang yang berjihad tanpa. Dan akhirnya apa yang terjadi? Malaikat Jibril meminta orang yang kaya yang senang bersedekah untuk masuk surga terlebih dahulu, baru orang yang berjihad, baru ahli ilmu, baru orang yang hajinya mabrur. Mudah-mudahan kita semuanya ahli surga. Oleh Allah ditetapkan kita sebagai ahli surga. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan haji kita haji mabrur, dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita oleh Allah dicatat sebagai ahli surga fid dunya wal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakiran hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar, kalau ada di antara kami ya Allah ada yang engkau uji dengan kesulitan urusan dunia ya Allah, berikan kemudahan kepada kami ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar, kalau ada di antara kami engkau uji dengan sakit ya Allah, berikan kepada kami kesembuhan ya Allah. Allahumma rabban nas mudhibal ba'si ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar, kalau ada yang engkau uji di antara kami ya Allah dengan kesulitan ekonomi ya Allah, berikan kepada kami rezeki halal dan cukup untuk keluarga kami ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar, kalau ada di antara rekan-rekan haji kami engkau panggil terlebih dahulu ke haribaanmu ya Allah, jadikan kuburannya ya Allah sebagai salah satu taman di antara taman-taman surga. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna syahadatan fi sabilik waj'al mautatana fi baladil rasulika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.